Sidang lanjutan kasus narkoba yang menjerat aktor Ahmad Zoni di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 6 November 2025 terpaksa mengalami penundaan. Agenda krusial yang seharusnya berisikan pembacaan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa gagal dilaksanakan. Alasan penundaan ini terbilang sangat mendasar. Ahmad Zoni yang mengikuti sidang secara daring dari Lapas Supermaksimum Nusa Kambangan dilaporkan tidak memiliki akses terhadap alat tulis sederhana seperti pulpen dan kertas. Hal ini diungkapkan oleh tim kuasa hukumnya yang menegaskan bahwa penundaan tersebut bukan atas kehendak mereka. Mohon dimaklumi, bukan kami yang membuat mundur, tapi memang para pihak yang meminta untuk seperti itu, ujar salah satu kuasa hukum. Ia menambahkan bahwa Ahmad Zoni sejatinya telah mempersiapkan diri untuk menyusun eksepsi, namun terkendala fasilitas. Bukan gak siap, dia sudah mempersiapkan diri, tapi alat untuk itu tidak ada, alat tertulis. Dalam sistem peradilan pidana, eksepsi merupakan hak fundamental terdakwa untuk membantah dakwaan secara formil. Seorang terdakwa memiliki hak untuk mengajukan eksepsi pribadi, terpisah dari eksepsi yang disusun oleh penasihat hukumnya. Ketiadaan akses alat tulis ini secara efektif telah menghalangi Ahmad Zoni untuk menggunakan haknya tersebut. Majelis Hakim menyikapi kendala ini, akhirnya memutuskan untuk menunda persidangan dan akan melanjutkannya pada 13 November 2025. Penundaan ini dipastikan akan berdampak pada mundurnya seluruh agenda persidangan, termasuk tahap pembuktian yang dinanti-nanti. Di tengah kabar penundaan yang menghambat, secercah harapan muncul bagi pihak Ahmad Zoni. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan sinyal positif terkait kemungkinan digelarnya sidang secara tatap muka offline di Jakarta. Sinyal ini disambut baik oleh tim kuasa hukum yang sejak awal mengeluhkan berbagai kendala teknis dan substansial dari persidangan daring. Kami memang sudah memikirkan itu juga untuk rencana ini. Memang ada baiknya ketika pemeriksaan pembuktian, memang kita ketemu langsung, ujar seorang hakim anggota. Pihak pengadilan tampaknya menyadari pentingnya kehadiran fisik terdakwa. Saya juga perlu melihat gestur terdakwanya seperti apa di persidangan nanti, tambahnya. Kuasa hukum Ahmad Zoni meyakini bahwa sidang offline akan terlaksana. Saya yakini sidang ini pasti nanti akan offline, ujar seorang kuasa hukum. Keyakinan ini didasari oleh cara hakim menangani perkara yang dinilai sangat mengedepankan keadilan material. Hakim diyakini menginginkan Ahmad Zoni dapat memberikan keterangan yang bebas, yang merdeka, dan tidak ada tekanan baik itu psikis. Pihak keluarga termasuk Aditya Zoni juga menyuarakan harapan yang sama. Seharusnya ketika memang masalahnya harus dibicarakan di sini, lu datang ke sini langsung gitu loh, tatap muka gitu loh. Kenapa online? Ujar Aditya. Persetujuan hakim untuk sidang offline ini dianggap sebagai langkah maju yang signifikan dalam upaya Ahmad Zoni memperjuangkan keadilan. Sejalan dengan harapan digelarnya sidang tatap muka, tim kuasa hukum Ahmad Zoni secara resmi bermohon kepada majelis hakim untuk memindahkan kliennya dari Lapas Nusa Kambangan ke salah satu lapas di wilayah Jakarta, seperti Lapas Cipinang atau Lapas Salemba. Permohonan ini bukan tanpa alasan kuat. Selama ditahan di Nusa Kambangan, Ahmad Zoni mengalami kesulitan ekstrim dalam berkomunikasi dengan tim penasihat hukumnya. Makanya kami bermohon sekali lagi untuk bisa agar kami disidangkan kembali ke Jakarta, baik ke Lapas Cipinang ataupun Lapas Salemba, ungkap kuasa hukum. Mereka menyoroti bahwa keterbatasan komunikasi ini melanggar asas kerahasiaan atau confidentiality antara klien dan pengacara yang merupakan pilar penting dalam penyusunan strategi pembelaan. Kalau asas kerahasiaan dengan komunikasi antara pengacara dengan klien itu kan ada asas kerahasiaan yang harus dipegang. Itu kan nggak bisa semua harus tahu, jelas seorang anggota keluarga yang memahami situasi tersebut. Komunikasi yang diizinkan saat ini sangat terbatas seperti yang diungkapkan keluarga, bahwa mereka hanya bisa berbicara selama 3 menit dan di bawah pengawasan ketat. Dengan dipindahkan ke Jakarta, Ahmad Zoni diharapkan dapat bebas untuk berbicara dan berkolaborasi intensif dengan pengacaranya untuk menyusun eksepsi pribadi dan mempersiapkan pembuktian. Kemunculan Ahmad Zoni di layar monitor persidangan pada 6 November 2025 menjadi momen pertama kalinya ia tampil di hadapan media pasca dipindahkan ke Nusa Kambangan. Penampilannya sontak mencuri perhatian. Jauh dari citra glamor seorang selebritas, Ahmad Zoni kini tampil dengan kepala pelontos dan mengenakan seragam tahanan berwarna oranye. Perubahan drastis ini mengundang keprihatinan publik dan keluarga. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah kondisi kesehatan fisiknya. Pihak keluarga mengungkapkan informasi bahwa Ahmad Zoni mulai mengeluhkan masalah kesehatan serius akibat minimnya aktivitas fisik di dalam sel isolasi.
Informasinya, keterbatasan gerak selama ada di Nusa Kambangan ini akan berdampak kepada kesehatan. Dia sudah mulai mengeluhkan dirinya dengan kaki kebas. Ungkap seorang kerabat dekat. Dilaporkan bahwa Amarzoni hanya mendapatkan jatah keluar dari sel selama 1 jam setiap harinya. Kondisi ini, ditambah dengan prosedur keamanan yang sangat ketat, dipercaya menjadi pemicu munculnya keluhan kebas pada kakinya. Keluarga sangat khawatir kondisi ini akan memburuk jika tidak ada perubahan dalam penanganannya. Penampilan baru dan keluhan kesehatan ini menjadi bukti nyata betapa kerasnya kondisi yang harus dihadapi Amarzoni di lapas dengan tingkat keamanan super maksimum tersebut, memicu pertanyaan besar mengenai aspek kemanusiaan dalam proses penahanannya. Selain keterbatasan gerak yang menyebabkan keluhan fisik, prosedur keamanan di Lapas Nusa Kambangan juga menjadi sorotan tajam dari pihak keluarga. Aditya Zoni, adik kandung Amarzoni, mengungkapkan rasa sakit hatinya mendengar perlakuan yang diterima sang kakak. Prosedur standar di lapas tersebut dilaporkan mengharuskan mata Amarzoni ditutup setiap kali ia bergerak keluar sel, bahkan untuk kebutuhan mendasar sekalipun. Banyak berita-berita yang Bang Amar kakinya kram terus diborgol. Aduh, ya perasaan seorang adik seperti apalah, keluh Aditya. Ia kemudian membeberkan detail yang lebih memilukan. Mau minum aja ditutup matanya, mau minum aja mau ditutup matanya, gitu kan? Fakta ini menggambarkan betapa ketatnya isolasi dan pengawasan yang dialami Amarzoni. Pihak keluarga memohon agar asas kemanusiaan lebih dikedepankan oleh pihak-pihak terkait. Mereka berargumen bahwa Amarzoni adalah penyalahguna, bukan bandar atau pengedar, yang seharusnya mendapatkan hak rehabilitasi. Pak Dirjen Lapas mengatakan bahwa Amar ini kan bukan penyalahguna narkotika, maksudnya bukan bandar atau pengedar. Jadi yang mohon sekali lagi untuk para pimpinan penegak hukum, Amar segera dikembalikan. Hak asasi manusianya, hak kemanusiaan, hak keadilannya, hak untuk direhabilitasi itu segera dilaksanakan. Dampak penahanan di Nusa Kambangan tidak hanya dikhawatirkan menyerang fisik, tetapi juga kondisi psikologis Amarzoni. Pihak keluarga memberikan peringatan serius bahwa isolasi ketat dan tekanan yang dihadapi Amar dapat berujung pada gangguan mental. Ya pastilah, coba ibu, psikis pasti kenal lah. Gimana mungkin ibu? Ujar seorang kerabat yang tampak sangat emosional. Kekhawatiran ini sangat beralasan, mengingat Amarzoni kini terputus hampir total dari sistem pendukungnya, yakni keluarga. Keluarga memaparkan resiko psikologis yang bisa terjadi secara bertahap. Jika hak-haknya, terutama hak rehabilitasi, tidak segera dipenuhi, kondisi mental Amarzoni bisa memburuk. Karena kalau tidak, itu berdampak kepada fungsi saraf otaknya itu. Dia akan mengalami stres, kecemasan, sampai kepada depresi, jelasnya. Lebih jauh, keluarga mengkhawatirkan dampak yang lebih parah lagi. Dan nanti meningkat sampai kepada gangguan kejiwaan pun itu yang tidak diharapkan oleh kami semuanya. Peringatan ini menjadi sebuah permohonan mendesak kepada para penegak hukum untuk mengevaluasi kembali penempatan Amarzoni di Nusa Kambangan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan mentalnya yang kini berada di ujung tanduk. Di tengah perjuangan hukum yang berat, soliditas keluarga Zoni diuji dengan beredarnya rumor miring di media sosial. Banyak yang menduga bahwa sang adik, Aditya Zoni, kini enggan membantu atau terkesan menjauh dari permasalahan yang dihadapi Amarzoni. Namun dugaan tersebut sirna seketika. Aditya Zoni terlihat hadir secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan dukungan moral kepada sang kakak. Ini bukan kali pertama. Aditya menegaskan bahwa ia juga hadir pada sidang sebelumnya, namun luput dari sorotan. Kemarin datang, soalnya kemarin itu pesawat, jelas Aditya kepada media. Mengklarifikasi bahwa ketidakhadirannya di beberapa momen adalah karena kendala teknis, bukan karena kesengajaan. Kehadirannya bersama sang adik, Panji Zoni, menjadi bukti nyata bahwa ketiga bersaudara yang telah yatim piatu ini saling menguatkan. Aditya juga menepis anggapan bahwa ia tidak peka terhadap kondisi kakaknya. Ia menjelaskan adanya perbedaan cara dalam menunjukkan dukungan. Jadi kalian tuh juga harus bedain, laki-laki tuh beda pekanya sama perempuan. Jadi mungkin Bang Amar lebih nyaman ke aku karena lebih gampang menghubungin. Kalau Adit kan sudah syuting. Jelas seorang anggota keluarga lain yang mendampingi Aditya. Salah satu rumor paling liar yang menerpa keluarga Zoni adalah isu bahwa Aditya Zoni menolak memberikan bantuan finansial kepada Amarzoni. Isu ini akhirnya diklarifikasi secara tuntas oleh pihak keluarga yang hadir di pengadilan. Mereka menjelaskan bahwa duduk perkara sebenarnya sangat berbeda. Ini loh bukan masalah dimintain uang, jangan salah, tegas seorang anggota keluarga perempuan yang selama ini menjadi perantara komunikasi. Ia membeberkan bahwa Amar, Aditya, dan dirinya memiliki bisnis bersama.
Jadi kita ini bertiga ada bisnis. Adit, aku, Bang Amar. Nah, jatahnya Bang Amar itu memang dipegangnya sama aku. Jadi, jangan salah sangka. Dengan demikian, Amar Zoni masih memiliki penghasilan sendiri dari bisnis tersebut yang dikelola oleh saudarinya. Aditya Zoni pun dipastikan tetap memberikan kontribusi. Kadang-kadang Adit juga transfer ke aku gitu buat Bang Amar, titip. Jadi nggak semua harus diceritain. Mereka meminta publik untuk tidak berspekulasi negatif. Apakah Aditya Zoni memberikan uang Amar Zoni? Gak usah ditanyain itu, gak usah. Klarifikasi ini juga menyentuh soal aset Amar, di mana barang-barangnya dibagi dua, sebagian di rumah Aditya dan sebagian di rumah saudarinya, membantah tudingan bahwa Aditya tidak mau mengurus peninggalan sang kakak. Secara terpisah, Lapas Nusa Kambangan baru-baru ini juga menjadi sorotan media menyusul kunjungan selebritas papan atas, Raffi Ahmad. Kunjungan ini sempat memicu spekulasi apakah terkait dengan penahanan Amar Zoni. Namun fakta di lapangan menunjukkan konteks yang berbeda. Raffi Ahmad hadir dalam kapasitas resminya sebagai utusan Presiden Republik Indonesia bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Ia datang mendampingi Menteri IMIPAX Agus Andrianto serta beberapa pejabat tinggi lainnya termasuk Irfan Hakim. Kunjungan ini murni merupakan program pemerintahan untuk meninjau program pembinaan warga binaan di Nusa Kambangan. Rombongan pejabat dan selebritas ini meninjau langsung berbagai kegiatan positif di sana. Ternyata sudah jauh melesat, warga binaan di sini dari limbah batu bara bisa jadi paving block, jelas Raffi Ahmad dalam sebuah video. Kunjungan tersebut juga diwarnai diskusi tentang program lain, seperti peternakan yang terintegrasi. Meski kunjungan Raffi bukan khusus untuk Amar Zoni dan tidak ada konfirmasi apakah mereka berhasil bertemu, kehadiran rekan sesama artis di pulau tersebut tetap dianggap sebagai angin segar dan bentuk dukungan moral secara tidak langsung bagi seluruh warga binaan, menunjukkan adanya perhatian dari pemerintah dan publik figur terhadap kehidupan di balik jeruji besi. Perjalanan kasus Amar Zoni dari awal dinilai memiliki kejanggalan dan tidak berjalan seperti perkara biasa. Pihak keluarga dan pengamat hukum melihat adanya sesuatu yang istimewa atau tidak sinkron dalam penanganannya. Patut diduga perkara ini istimewa karena memang dari awal itu sudah nggak sinkron gitu loh. Ada yang lain daripada perkara-perkara biasanya, ujar seorang pengamat. Di tengah situasi ini, dukungan publik agar tim kuasa hukum Amar Zoni bekerja lebih gigih sangat diperlukan. Saya memberi support nih ke pihak pengacaranya Amar Zoni untuk lebih gigih lagi. Supaya kalau memang ada kejanggalan terus ungkap. Tapi jangan ngarang. Perjuangan untuk mendapatkan keadilan bagi Amar Zoni kini terfokus pada dua hal utama. Mengembalikan hak-hak dasarnya sebagai manusia dan terdakwa, seperti alat tulis dan komunikasi, serta memperjuangkan sidang tatap muka di Jakarta. Keluarga dan tim hukum menaruh harapan besar pada integritas Majelis Hakim PN Jakarta Pusat, yang mereka yakini sebagai hakim-hakim pilihan yang akan memberikan putusan yang benar-benar adil. Kasus ini menjadi ujian berat, tidak hanya bagi Amar Zoni, tetapi juga bagi sistem peradilan Indonesia dalam menyeimbangkan penegakan hukum di lapas super maksimum dengan pemenuhan hak asasi manusia.